Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk materi kemarin tentang ayat jurnal penyesuaian. Baiklah, biar tidak berlama-lama kita akan langsung ke materi. Nah, deskripsi kemarin ini, buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data-data sebagai berikut. 1. Berdasarkan stock of name. Tahu stock of name? Tahu enggak? Tidak. Enggak. Nah, gini aja. Saya juga sekalian mau ngabsen juga. Kira-kira menurut Nafa, stock of name itu apa? Wis seingatmu, setaumu, seenakmu. Apa? Stock of name. Stock itu berarti apa? Stock ya. Of name. Of nama. Berarti harus apa? Silakan. Stock of name artinya apa? Maksudnya. Nafa? Open mic Nafa? Di open mic-nya? Ya, menurut kamu Nggak apa? tahu, Pak. Sengarang kamu apa? Stock of name apa? Mungkin saja nyambung. Berdasarkan stock of name, saldo persediaan tanggal 31 Desember sebagai berikut. Nah, berarti stock of name itu apa? Tiga, dua, satu, tet, apa? Nafa? Nyerah, Pak. Hah? Nyerah? Tidak mau jawab sama sekali. Stop apa stop, Pak? Stock of name. Itu lo tulis. Oh, kurang besar ya. Saya coba untuk perbesar ya. Ini berarti saya besarkan menjadi 300, 400. Lah, Pak, berdasarkan stock of name ya. Jelas ya di sana ya. penyimpanan paling, Pak. Pak, Penyimpanan. Ya, hampir. Iya, apa yang tanya? Siapa yang tanya? mungkin ya, Pak ya. Iya. Jawabannya pengelolaan kegiatan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan stok fisik yang disimpan perusahaan. Oh ya, benar. Jadi stock of name itu artinya yang lebih panjang yang tadi dibacakan ya, tapi lebih singkatnya stock of name itu adalah semacam sidak atau, tapi kalau sidak kan dua dua bagian yang berbeda ya. Tapi kalau stock of name itu dilakukan oleh orangnya sendiri untuk pengecekan real saat itu juga gitu loh. Jadi dicek sebenarnya barang-barang persediaan saya ini yang di toko ini itu totalnya berapa sih, tak cek semuanya saat itu. Nah, itu namanya stock of name. Jadi oh ternyata saldonya tinggal segini, padahal catatannya segini. Oh berarti ada penjualan yang tidak terhitung misalnya. Atau bisa juga oh berarti ada barang-barang yang rusak kemudian dibuang tanpa diberitahu. Setelah konfirmasi ke karyawan lain ternyata memang ada yang busuk atau ada yang rusak seperti itu. Nah, itu stock of name. Akhirnya ketemu barang yang real ada itu itu namanya stock of name. Jadi berdasarkan pengecekan saat itu juga atau stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini yang real ada saat ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, akan saya lanjutkan. Persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan. Berarti semua barang ada, tidak ada yang hilang. Kemudian persediaan supplies ternyata senilai 9362500. Nah, ini mungkin yang perlu dibuatkan penyesuaian. Yang kedua, dari rekening koran per 31 Desember diterima oleh perusahaan pendapatan bunga bank segini, beban administrasi bank segini. Maka ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Terus yang ketiga, beban kerugian piutang ini ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Berarti 5% dikalikan dari
semua piutang dagang yang ada. Itulah nanti masuk menjadi beban kerugian piutang. Loh Pak, kenapa kok kerugian piutang kok perlu diadakan beban kerugian piutang? Iya, karena rata-rata dari tiap piutang yang ada di orang-orang di perusahaan itu ada yang tidak dibayarkan atau ada yang tidak tidak dibayarkan sehingga mengalami kerugian dari piutang itu. Jadi ada orang hutang tidak nyaur. Nah, itu di perusahaan itu ada namanya beban kerugian piutang sehingga nanti akan dihitung 5% dari total piutang itu nanti dijadikan beban sebesar 5%. Biasanya ini berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Uang muka PPh pasal 25 bulan Desember sebesar 4.300.000 akan dibayar pada bulan Januari. Nah, ini nanti perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Sewa yang dibayar di muka merupakan saldo sewa bangunan yang dibayar tanggal 1 Januari untuk jangka waktu 12 bulan. Nah, ini kita juga perlu tahu, ternyata dibayar 1 Januari ini untuk 12 bulan. Nanti kita lihat saldonya. Sehingga untuk bulan ini kepotong berapa, yang jelas 1/12-nya ya, dikalikan nilai dari sewa yang dibayar di muka. Penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan asuransi perusahaan. Lihat daftar penyusutan aktiva tetap. Seperti itu ya. Gaji karyawan bulan Desember akan dibayar pada tanggal 1 Januari dengan rincian wage and salaries sales untuk bagian penjualan 7 juta, wage and salaries general administratif berarti bagian umum dan bagian administrasi sebesar 16.500. Total gaji ini, PPh pasal 21 yang dipotong nilainya ini ya. Gaji yang masih harus dibayar 23.125.000. Ini berarti nanti perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Biaya listrik, air dan telepon bulan Desember akan dibayar pada bulan Januari sebesar 1.850.000. Berarti ini beban listrik, air dan telepon ada di debit, kemudian akan dibayar pada bulan Januari. Nah, saat ini adalah bulan Desember. Data penyesuaian per 31 Desember. Nah, di sini. Berarti di sini masuk ke hutang ya. Hutang listrik, air dan telepon atau hutang lain-lain tergantung dari akun yang tersedia yang mana. Yang ke-9, hitunglah beban PPh badan yang terutang tahun 2009 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, nanti ada perusahaan mendapatkan fasilitas sebagaimana tertuang dalam pasal 31 huruf E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, sehingga tarif yang dikenakan efektif sebesar 50% dikalikan 28% dikalikan laba kena pajak. Akun-akun yang harus dikoreksi fiskal: uncollectible account sebesar ini, newspaper, income tax, interest revenue, gain on sales marketable security ini. Nah, ini perintahnya, susunlah laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas. Anda dipersilakan menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Itu perintahnya ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini sudah mulai bab 2 yaitu setup awal Mayop Accounting versi 18. Nah, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, untuk sementara saya absen dulu. Untuk yang hadir, Nafa, Puput Anggraini, Putri Susanti, dan Selfie ya. Bener ya, Selfie ya. Bagi yang lain yang belum bisa join, ini nanti kalau memang terpaksa itu nanti bisa menyimak video YouTube-nya supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran tidak sampai ketinggalan. Baik, yang poin 2.1 ini adalah menentukan periode pembukuan. Periode pembukuan digunakan untuk membatasi laporan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk bisa berjalan selamanya.
untuk mengukur tingkat keuntungan dan nilai harta kekayaan perusahaan, perlu diberikan batasan waktu pengukuran tersebut. Batasan pengukuran tersebut yang dikenal dengan istilah periode pembukuan. Umumnya periode pembukuan suatu perusahaan adalah selama 1 tahun atau 12 bulan. Laporan keuangan setiap periode biasanya juga dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan tingkat keberhasilan atau peningkatan kinerja suatu perusahaan dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Periode pembukuan yang umum di Indonesia dikenal dengan istilah tahun takwim. Hal ini dikarenakan lamanya periode pembukuan sama dengan 1 tahun kalender kabisat. Januari sebagai bulan pertama kali dan Desember sebagai bulan tutup buku. Selain dikenal sebagai tahun takwim, periode tersebut juga dikenal sebagai tahun fiskal. Ya. Setelah 1 tahun periode pembukuan tersebut, laporan keuangan internal akan diperiksa oleh auditor eksternal. Auditor tersebut akan memeriksa kevalidan data transaksi yang dicatat sesuai dan wajar dengan kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jika terdapat penyimpangan atau suatu nilai yang tidak wajar, maka auditor akan membuat jurnal koreksi atau penyesuaian atas ketidakwajaran suatu nilai di suatu transaksi yang sudah dicatat oleh bagian pembukuan internal perusahaan. Teori akuntansi manual mengenal istilah ini dengan istilah jurnal penyesuaian di neraca lajur. Ini masih teorinya ya, nanti aja dulu pahami. Nanti kalau tidak jelas silakan dibaca lagi ya. Supaya bisa dibedakan antara laporan keuangan internal, yaitu periode pertama hingga bulan ke-12, maka dibuatkan satu periode khusus untuk mencatat penyesuaian yang dicatat oleh auditor tersebut. Periode tersebut juga bisa digunakan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Laporan keuangan internal perusahaan yang disajikan bisa saja tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ya. Dengan perbedaan pandangan dan aturan antara undang-undang perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga tidak semua laporan keuangan internal bisa langsung disajikan untuk laporan SPT tahunan. Laporan keuangan internal yang belum sesuai dengan aturan pajak tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Jika terjadi perbedaan aturan antara undang-undang perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku, akan dilakukan penyesuaian saat menyusun SPT tahunan. SPT itu surat pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan tahunan tentang penghasilan dan nanti pajaknya berapa itu ya. SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Koreksi yang dilakukan dalam hal menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan tersebut dikenal dengan istilah koreksi fiskal. Penyesuaian untuk koreksi fiskal tersebut bisa juga dimasukkan ke dalam periode khusus layaknya penyesuaian yang dilakukan oleh auditor eksternal perusahaan. Auditor eksternal perusahaan ini berarti dari lembaga keuangan atau lembaga OJK atau dari lembaga pemerintah atau dari lembaga independen yang lainnya. Independen itu maksudnya yang tidak terikat ke siapapun. Periode khusus tersebut di Mayap dikenal dengan istilah periode 13. Atau istilahnya 13 period. 13 itu artinya 13 ya. Period itu periode. Tidak semua periode pembukuan di suatu perusahaan menggunakan periode tahun takwim yang dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan periode pembukuan selain tahun takwim. Sebagai contoh adalah periode pembukuan di suatu lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah.
Periode pembukuan yang digunakan di universitas atau sekolah umumnya mengikuti periode akademik. Untuk dunia pendidikan seperti universitas, periode pembukuan tersebut dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan Agustus pada tahun berikutnya. Sedangkan periode pembukuan di sekolah dimulai pada bulan Juni dan diakhiri pada bulan Mei tahun berikutnya. Tidak semua perusahaan periodenya diawali bulan Januari. Bisa saja suatu perusahaan yang baru berdiri di pertengahan tahun, maka transaksi yang dicatat di pembukuan baru dilakukan sejak perusahaan tersebut berdiri, yaitu di pertengahan tahun. Tapi periode pembukuannya tetap mengikuti periode tahun takwim atau tahun buku yang ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut. Ini suara saya jelas ya? Terdengar ya? Jelas Pak. Jelas. Tapi apa suaranya terlalu kecil? Karena ini juga pengaruh di rekaman nantinya. Besar. Besar. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Pengertian istilah periode pembukuan di Mayab. 1. Current financial year, yaitu tahun di bulan tutup buku pertama kali. Conversion month, ini bulan pertama kali memasukkan saldo awal, yaitu neraca atau neraca saldo. Tidak akan ada transaksi yang bisa dimasukkan sebelum bulan yang dipilih di conversion month ini, kecuali saldo awal piutang usaha dan saldo awal utang usaha. Baik, saya minta siapa? Nafa atau yang lain untuk membaca lanjutannya. Ini suara saya agak serak. Mulai yang mana Pak? Mulai dari yang last month. Last month, bulan terakhir dari periode terkini. Number of periods, yaitu jumlah periode laporan dalam satu tahun. Berikut ini gambaran penentuan periode pembukuan di Mayab. Ya, sebentar saya profesor ya. Oke, layarnya lebih besar biar kamu bacanya lebih enak. Kasus A. Silakan. Lanjut ya Pak. Ya. Kasus A, perusahaan A berdiri sudah dari tahun 2000. Laporan keuangan terakhir disusun pada tanggal 31 Desember 2009. Mulai 1 Januari 2010, perusahaan akan menggunakan Mayab. Pencatatan transaksi dimulai dari memasukkan saldo awal per tanggal 1 Januari 2010. Periode pembukuan yang digunakan adalah mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perusahaan menggunakan periode pembukuan sebanyak 13 periode, yaitu periode 13 untuk mencatat penyusunan dari auditor eksternal. Current financial year 2010, conversion month January, last month December, number of period 13. Nah, tidak usah dibaca ini. Lanjut berarti ya. Bawahnya enggak kelihatan. Ya, sebentar. Jadi ini adalah tabel yang nanti digunakan ya. 2009, 2010, 2011. Ini last year. Bentar, suara saya. Aduh, lupa. Mic-nya saya matikan. Jadi saya nerangkan barusan tidak jelas. Ya ini ya. Ini tahun 2010-nya atau this year atau current financial year atau yang saat ini tahunnya berjalan ini ya. Terus yang sebelumnya ini adalah 2009, istilahnya last year atau tahun lalu. Untuk 2011 ini adalah next year ya atau tahun berikutnya. Nah, di sini pada bulan Januari ini adalah conversion month. Artinya bulan di mana dimulai dicatat pembukuan secara akuntansi komputer. Jadi mulai dicatat di komputer itu mulai bulan Januari. Last month-nya ini adalah bulan Desember. Jadi bulan Desember adalah bulan terakhir pada tahun berjalan tersebut. Ternyata di sini adalah Q13 atau bulan ke-13. Biasanya digunakan untuk menghitung ayat jurnal penyesuaian atau menghitung pajak atau menyesuaikan hal-hal yang masih ada kesalahan atau butuh koreksi. Seperti itu ya.
Dari penjelasan ini ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Lanjut. Nah, kalau yang di sini kasus B, silakan dibaca selain yang barusan. Siapa yang barusan? Nafa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kasus B. Perseroan terbatas 3 Cahaya Putra. Terdiri sudah dari tahun 2005. Laporan keuangan terakhir disusun pada tanggal 30 November 2009. Mulai 1 Desember 2009, perusahaan akan menggunakan MyYob. Pencatatan transaksi dimulai dari pemasukan neraca saldo awal per tanggal 1 Desember 2009. Periode pembukuan yang digunakan adalah mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perusahaan menggunakan periode pembukaan sebanyak 14 periode. Current Financial Year 2009. Conversion month Desember. Last month Desember. Number of period. Number of period 13. 13. Ya, atau 13 ya. Ini untuk tahun berjalannya 2009. Kemudian sebelumnya itu adalah 2008, istilahnya last year. Kemudian yang berikutnya itu adalah next year, itu 2010. Nah, di sini ada perbedaan. Karena di perusahaan tersebut mulai menghitung di komputer itu ada di bulan Desember, maka untuk conversion month-nya atau bulan konversi dihitung di komputernya itu dimulai dari bulan Desember. Dan juga last month-nya atau bulan terakhirnya untuk perhitungannya ini juga ada di bulan Desember. Sehingga mulai Januari sampai November apakah tidak dilakukan pencatatan, Pak? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Apakah tidak dilakukan pencatatan mulai bulan Januari sampai November? Dilakukan pencatatan apa enggak? Dilakukan, jelas ya, mana mungkin perusahaan transaksinya tidak dicatat ya, pasti dilakukan pencatatan. Cuman bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Dapat nilai tambahan yang bisa menjawab. Apa bedanya? Silakan, ini ada tambahan nilai bagi yang bisa menjawab. Apa bedanya? Di sini conversion month-nya ada di bulan Desember. Kalau yang kasus A itu ada di bulan Januari. Nah, Pak, sama-sama dicatat, Pak, padahal, Pak. Tapi apa bedanya? Beda bulan. Beda bulan. Kurang nyambung. Alasannya kurang masuk akal. Silakan. Maksudnya alasannya kurang jelas lah maksudnya. Ayo. Enggak apa-apa, apa saja wis. Mungkin aja bener dapat nilai. Kasus pertama itu mulai dari awal bulan dicatat sampai akhir. Tapi kalau yang kasus B itu awal bulan dicatat apa enggak? Dicatat, tapi itu kan cuman sama-sama dicatat kan? Iya, sama-sama dicatat. Iya. Tapi bedanya di apa? Di jurnalnya itu kelihatan jurnalnya. Di jurnalnya kenapa? Di pencatatan jurnalnya Pak kayaknya beda. Bedanya di mana? Iya benar, di pencatatan jurnalnya beda, Pak. Iya benar, beda. Bedanya di mana? Kan kalau yang kasus keduanya di Desember. Oh, berarti tidak dicatat. Tidak mungkin, pasti tetap dicatat. Cuman bedanya apa? Ini kan sama-sama dicatat, tapi bedanya ini apa? Conversion month ini kok ada di Desember, padahal kasus yang pertama conversion month-nya ada di Januari. Apa bedanya?
Silakan, mungkin ada yang ingin nambah nilai. Pak, ini Pak, mungkin saja benar. Kalau benar nanti ada tambahan nilai. Nah, ini adalah kesempatan kalian yang bisa join ini untuk bisa menambah nilai. Silakan, nggak usah khawatir salah. Salah juga tidak dihukum. Silakan. Di sini kata kuncinya adalah konversi. Konversi itu merubah. Berarti ada perubahan. Apa? Ayo, yang mau nilai? Sudah? Nyerah? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik. Oh, masih belum beruntung ya. Baik, di sini kata kuncinya adalah di conversionnya itu sendiri. Conversionnya artinya konversi. Conversion month itu artinya konversi di bulan. Konversi itu adalah merubah. Merubah dari apa, Pak? Merubah dari catatan manual, yaitu catatan di buku, ke catatan komputer. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang kasus A itu dari awal mulai bulan Januari semua transaksinya itu sudah dimasukkan Mayop, sudah dimasukkan aplikasi komputer Mayop, sehingga langsung masuk perhitungan semuanya secara lengkap dari awal sampai akhir. Terus kalau yang kasus B ini mulai Januari sampai November dicatat, tapi dicatat di buku, Pak. Dicatat di buku. Setelah itu baru di bulan Desember barulah semuanya itu mulai bulan Januari sampai November itu ditransfer ke Mayop. Tapi transfernya itu pada saat bulan Desember seperti itu. Sehingga nanti tetap data-datanya masuk ke komputer semuanya. Tapi yang masuk ke komputer itu adalah Januari sampai November ini masuk di misalnya 1 Desember, masuk di 1 Desember semua proses memasukkannya. Jadinya tetap 1 tahun itu kecatat semua, tapi untuk menghitung di komputer kalau yang kasus B ini kita hanya menghitung di komputer itu pada saat bulan Desember saja. Jadi seperti itu. Bukan berarti bulan Januari sampai November tidak dicatat, tetap dicatat, tapi memasukkannya ke komputer itu pada tanggal 1 Desember atau tanggal 2 Desember tergantung masuknya di kantor kapan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tetap sama-sama dicatat, cuman bedanya kalau yang kasus A itu mulai awal sudah dicatat di aplikasi Mayop, tapi kalau yang kasus B itu dimasukkan di aplikasi Mayop itu baru pada bulan Desembernya. Tapi yang Januari sampai November tetap dicatat, tapi di buku baru di bulan Desember dimasukkan semuanya ya, transaksi mulai bulan Januari sampai November. Bisa dilanjutkan ya. Kasus C. Universitas Mandiri berdiri sudah dari tahun 1995. Laporan keuangan terakhir disusun pada tanggal 31 Agustus 2010. Mulai 1 September 2010 itu adalah tahun akademik baru. Lembaga pendidikan tersebut akan menggunakan Mayop. Nah, berarti mulai bulan September ini sudah conversion month atau bulan konversi. Dikonversi ke Mayop karena akan menggunakan Mayop. Berarti ini adalah bulan konversi Mayop, yaitu September. Pencatatan transaksi dimulai dari memasukkan saldo awal neraca per tanggal 1 September 2010. Periode pembukuan yang digunakan adalah mulai dari 1 September hingga 31 Agustus. Perusahaan menggunakan periode pembukuan sebanyak 13 periode. Berarti current financial year-nya 2011, conversion month-nya itu adalah bulan September karena bulan September baru memakai Mayop. Last month-nya ini Agustus karena ini adalah universitas. Jadinya berakhirnya itu bulan Agustus, bukan Desember. Number of period karena di sini pembukaannya itu periodenya menggunakan 13 periode, berarti di sini pakai yang 13. 13 itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya 13. Jelas ya? Udah kok. Nah, sehingga posisinya adalah seperti ini. This year atau tahun ini atau istilahnya current financial year atau tahun keuangan berjalan, yaitu 2011.
Nah, 2011 ini ada sisanya dari 2010 yang ikut. Jadi 2010 bulan September ini mulai dicatat di Mayop. Nah, maka conversion months-nya atau conversion-nya ada di bulan September tahun 2010. Maka ini terus berjalan sampai last month-nya atau bulan terakhirnya itu adalah bulan Agustus tanggal 31. Nah, ada lagi nanti, ada satu bulan lagi istilahnya uncertain. Ini adalah untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaian dan data-data lain yang membutuhkan koreksi. Sehingga current financial year-nya 2011, tapi mulainya itu dimulai dari September 2010 sampai bulan Agustus 2011. Seperti itu. Kalau last year-nya ini ada bulan Agustus sebelumnya tahun 2010, itu adalah tahun sebelumnya. Kemudian di sini bulan September pada 2011, September 2011 ini sudah termasuk pembukuan berikutnya, pembukuan pada tahun berikutnya. Jadi tidak terpatok pada tahun, tapi terpatok pada last month-nya kapan, conversion-nya kapan, conversion month-nya kapan. Jadi seperti itu. Baik, karena waktunya sudah mendekati habis, ini akan saya siapkan untuk tugasnya ya. Dan dari sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya, baik. Nah, ini akan saya siapkan tugas-tugasnya, sehingga untuk Google Meet ini akan saya akhiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.